Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 16 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tiga Macam Berkat. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat 7 sampai dengan ke-9. Sebab kita tahu, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat berbagai nafsu yang mencelakakan, yang menenggelamkan, yang meruntuhkan dan yang membinasakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kehidupan kami dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Namun berkat itu sesungguhnya harus kami urai dengan baik. Berkat mana yang sebetulnya berkat yang primer, berkat yang sekunder, dan berkat yang tersier. Berkat-berkat tersebut harus kami sikapi dengan secara tepat dan benar agar kehidupan kami tidak hanya semata-mata mendapatkan berkat, namun hidup kami juga di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Allah memberikan berkat itu secara lengkap kepada kita. Tidak ada yang kurang. Apa yang ada di dalam dunia ini Tuhan sudah memberikan secara luar biasa. Sahabat seperjalanan, saya membagi berkat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berkat yang utama, yaitu berkat primer. Apa itu berkat yang utama? Berkat yang utama adalah keselamatan di dalam Kristus Yesus sehingga kita terbebas dari dosa, kita mendapatkan hidup yang kekal, dan kita bisa masuk ke dalam surga yang indah yang Tuhan sediakan kepada kita. Itu adalah berkat yang paling utama, sehingga sahabat seperjalanan yang sudah memiliki Kristus sebagai juru selamat, maka engkau menjadi orang yang telah memiliki yang paling utama di dalam kehidupan ini. Tentunya berkat primer juga adalah tatkala kita bisa menjalankan kehidupan secara benar dan kehidupan kita itu bisa memberkati, maka itu adalah berkat. Berkat yang kedua adalah berkat karena kebutuhan atau berkat sekunder. Apa itu berkat sekunder? Yaitu makanan, pakaian yang setiap hari kita butuhkan. Kesehatan itu berkat sekunder. Pendidikan itu berkat sekunder. Nafkah hidup yang standar itu berkat sekunder. Kalau kita tanpa makanan dan tanpa pakaian, tanpa kesehatan, maka kita akan meninggal. Allah tentu menginginkan kita hidup di dalam dunia ini menikmati umur yang sudah Tuhan sediakan. Sekalipun 70 tahun, 80 tahun, dalam rangka untuk kita hidup melewati umur jangka hidup tertentu di dalam dunia ini, maka Allah mencukupkan dengan berkat-berkat sekunder, makanan, pakaian, kesehatan. Lalu kemudian berkat sekunder juga adalah pendidikan, nafkah hidup yang standar. Kenapa dikatakan sekunder? Kenapa sebagai bukan yang utama? Karena yang utama itu keselamatan. Kita makan, kita punya pakaian, kita punya kesehatan, pada akhirnya juga kita meninggal. Kita berpendidikan tinggi, pada akhirnya juga kita meninggal. Kita mencari nafkah yang standar, pada akhirnya juga meninggal. Jadi Allah memberikan berkat yang paling utama adalah keselamatan di dalam Kristus. Nah, sekarang kita lanjut kepada berkat yang ketiga, yaitu berkat tersier. Namun sebelum berkat yang tersier adalah berkat di antara sekunder dan tersier. Ini adalah keinginan. Kalau berkat primer itu adalah berkat yang utama, mau tidak mau harus kita miliki. Kalau berkat sekunder adalah berkat kebutuhan yang memang harus kita miliki. Kalau berkat antara sekunder dan tersier itu keinginan. Misalkan kekayaan yang berlebih, jabatan tertentu, pencapaian-pencapaian tertentu. Kalau kita tidak terlalu kaya pun kita tetap hidup. Kita bisa ada makanan dan pakaian, ada kesehatan. Jabatan juga adalah bisa menjadi hal yang katakanlah keinginan. Apakah itu bukan sebuah tindakan mulia mencapai keinginan dan kaya? Tentu. Namun kalau dia tersendiri, itu adalah keinginan, pencapaian-pencapaian tertentu. Itu yang disebut dengan berkat di antara sekunder dan tersier. Apa itu berkat tersier? Berkat tersier ini ada dalam kaitannya dengan hawa nafsu.
yang Alkitab mengatakan yaitu terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, jerat, dan nafsu yang mencelakakan, menenggelamkan, meruntuhkan, dan membinasakan. Berkat tersier itu menjadi nafsu tatkala apa? Tatkala ini dijadikan sebagai yang utama. Jadi dikejar segala-galanya sebagai yang utama. Jadi diputarbalikkan, berkat yang utama jadi tersier, lalu berkat yang tersier jadi utama. Jadi berkat yang tidak utama dijadikan utama. Pencapaian-pencapaian, misalkan Anda ingin punya tas mewah, mobil mewah, rumah mewah, kendaraan mewah, sepatu berlapis emas, kacamata berlapis emas, apalagi ya arloji yang 1 miliar, apa saja. Kemudian cari makanan-makanan yang langka, yang satu porsinya bisa 2 juta, bisa 10 juta, ada yang seperti demikian. Dan ada orang yang mengejar segala sesuatunya itu seakan-akan kalau saya tidak mengejar hal itu dan tidak mendapatkan itu, maka tidak ada maknanya saya hidup dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat semuanya itu sudah Tuhan sediakan. Emas Tuhan yang menciptakan, berlian Tuhan yang menciptakan. Engkau menjadi kaya, engkau punya tanah yang luas, punya rumah yang hebat. Itu juga karena kecerdasan yang Allah beri kepada kita. Sehingga tidak ada yang kita miliki di dalam dunia ini, sekalipun itu dimiliki orang paling hebat, paling kaya di dalam dunia, berasal dari dirinya sendiri. Semuanya itu berasal dari Allah. Pada akhirnya bagaimana? Sahabat seperjalanan, jangan diputarbalikkan. Berkat yang utama kita tidak kejar, berkat yang tidak utama kita kejar mati-matian. Jadi yang terutama kita bersyukur bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah menolong kita, melepaskan kita dari dosa. Kita bersyukur yang bagian kedua, yaitu berkat kebutuhan. Makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, nafkah, dan hidup yang standar. Ada berkat yang lebih daripada semuanya itu yang saya katakan tadi. Segala perkara yang membuat engkau menjadi sangat kaya, engkau punya jabatan tinggi, engkau punya segala-galanya. Namun hal ini yang dikatakan tersier, bukan kebutuhan yang membuat engkau harus bertahan hidup. Akan menjadi berkat yang membawa kepada berkat utama. Yaitu tatkala materi, jabatan yang engkau punya, kesuksesan yang engkau miliki, itu dikembalikan kepada Allah. Engkau punya pengaruh yang luar biasa di komunitasmu, di dalam dunia ini. Engkau punya pengaruh. Bisa membawa engkau datang kepada setiap orang itu bisa datang kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan, sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat ini bukan mengajarkan hidup asal-asalan saja, tidak. Tetap punya daya juang, tetap punya katakanlah mimpi yang besar, tetap ingin mencapai setinggi apapun yang kita bisa dengan pertolongan Tuhan. Namun pada akhirnya, semua berkat-berkat itu harus dikembalikan kepada Allah. Yang terutama, berkat yang paling utama, Yesus sudah mati menyelamatkan kita semua. Lalu berkat yang luar biasa adalah setelah Yesus mati menyelamatkan kita semua, dan kita punya hak waris di surga. Berkat yang kedua, sekunder dan tersier, seluruh pencapaian, nafkah yang kita punya, kesehatan yang kita punya, pendidikan yang kita punya, tidak semata-mata untuk menjadi sebuah kebanggaan, kesombongan, keangkuhan untuk diri kita. Namun kita pakai semuanya itu untuk kemuliaan Allah di atas segala-galanya. Tatkala kita punya kelebihan, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup tidak hanya diberkati, namun engkau dipanggil untuk memberkati orang-orang lain yang kehidupannya kurang beruntung daripadamu. Ada 3 macam berkat. Biarlah seluruh berkat ini dikembalikan semuanya untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk beberapa sahabat seperjalanan yang kena COVID. Anak dari Koko salah satu sahabat seperjalanan. Untuk satu keluarga yang pasca kena COVID di dalam pemulihan. Untuk adik laki-laki sahabat seperjalanan yang terkena COVID juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang ada di Madiun, yang ada sengketa perebutan rumah di dalam keluarganya, supaya Tuhan lancarkan. Hamba-Mu berdoa untuk salah seorang ibu yang ada di kota Kediri, pasca operasi sudah 3 bulan, agar semuanya Tuhan boleh semakin sehat. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang ada di Jambi, di Provinsi Jambi,
yang kena PHK, agar Tuhan bukakan jalan dapat pekerjaan yang baru. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang ada di Jakarta, yang terkena sakit batu ginjal dalam proses pengobatan. Tuhan akan berkati. Kami berdoa juga untuk sahabat seperjalanan yang ada di Malang, karena kasus kecelakaan ataupun peristiwa yang membuat dirinya harus mengalami operasi rahang, operasi hidung, operasi dahi, dan bagian kaki juga. Tuhan pulihkan seluruh sakit yang dialami, dan operasi kelanjutan yang akan dilakukan Tuhan yang sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita punya 3 macam berkat, dan dialah seluruh berkat yang kita miliki. Kita kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.